Umat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita bersama memasuki permulaan masa Paskah yang ditandai dengan ibadah Rabo Abu. Dalam pengakuan akan kefanaan dan ketidakberdayaan kita sebagai manusia berdosa, mari kita menyambut karya penyelamatan Allah di dalam Kristus Yesus yang menguduskan dan memperbarui umatnya sesuai dengan gambar dan citra Allah. Umat disilakan berdiri. Mari bersama kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26, bait pertama dan bait yang kedua. Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita mengawali masa Prapaskah saat ini dengan melaksanakan ibadah Rabo Abu. Kita lakukan ibadah ini dengan satu pengakuan yang sama. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah dan Yesus Kristus ada bersama dengan saudara-saudara. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah Rabo Abu mengawali masa Prapaskah saat ini adalah ketaatan kepada Allah membuahkan perdamaian dan keadilan sosial. Masa Prapaskah adalah masa bagi kita untuk melihat kembali keberadaan diri kita sebagai pengikut Yesus Kristus. Kita mengenang kembali perjalanan dan pelayanan Yesus di dunia ini untuk kemudian menemukan makna dari teladan Yesus bagi kita. Yesus yang taat kepada kehendak Bapa, mengajarkan pada kita agar kita juga taat kepada kehendak Allah.
Namun, harus kita sadari, sebagai manusia yang lemah, kita belum mampu mengasihi Allah dan melakukan kehendak-Nya. Kita belum mampu mengasihi sama sepenuh hati dan masih sering berbuat dosa. Maka, masa Prapaskah ini memberi waktu dan kesempatan bagi kita untuk bertobat dan hidup dalam ketaatan kepada Allah. Ketaatan Yesus sampai mati kepada kehendak Bapa membuahkan perdamaian dan keadilan sosial. Relasi Allah dengan manusia dipulihkan, kita yang percaya diampuni dan diperdamaikan dengan Allah. Masa Prapaskah ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah. Dalam ketaatan kita kepada Allah ada pertobatan, pengampunan, dan pemulihan dari Allah, sehingga kita dimampukan untuk hidup damai dan berlaku adil kepada sesama. Ketaatan kita kepada Allah membuahkan perdamaian dan keadilan sosial dalam lingkup kehidupan kita. Hitung Jemaat 37b bait 1 dan 2. Kita mengungkapkan mazmur pengakuan dosa kita dalam litani. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Supaya ternyata Engkau adil dalam keputusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela.
meski tak layak diriku. Kita akan bersama-sama masuk pada pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengaturkan puji syukur karena Tuhan sudah memberkati kami semua. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan sabda Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, agar kami mengerti apa yang Tuhan maksudkan atas diri kami. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Bernyanyi dari Kidung Jemaat 40, bait yang keempat. Bacaan pertama diambil dari kitab Yoel 2 ayat 1 dan 2 dilanjutkan dengan ayat 12 sampai 17. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang. Sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat, seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang. Suatu bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu.
Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi cela, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah seluruh kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab ku sadar akan pelanggaranku yang selalu bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau saja aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, Engkau bersih dalam penghukuman-Mu. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Kesalahanku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Kau berkenan akan kebenaran batin, diam-diam Kau beritahukan hikmat-Mu. Tahirkanlah dosaku dengan hisop, basuhlah jadi lebih putih dari
salju. Biar ku dengar kegirangan dan sukacita, tulang yang remuk bersorak kembali. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah penghalang gerakku, menurut rahmat-Mu yang besar. Sembunyikan wajah-Mu dari dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, baharuilah dengan roh yang teguh. Janganlah membuangku dari hadapan-Mu, dan jangan ambil roh-Mu yang kudus dariku. Bangkitkan kegirangan karena keselamatan-Mu, dan lengkapiku dengan roh yang rela. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah penghalang gerakku, menurut rahmat-Mu yang besar. Maka kan ku ajarkan segala jalan-Mu pada orang yang lakukan pelanggaran, supaya orang-orang yang berdosa berbalik kembali kepadamu. Lepaskan ku dari hutang darah ya Allah, maka lidahku beritakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku dan mulutku, kan ku beritakan pujian bagi-Mu. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah penghalang gerakku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bacaan kedua diambil dari surat 2 Korintus pasal 5 ayat 20b hingga pasal 6 ayat 10. Bacaan kedua diambil dari surat 2 Korintus pasal 5 ayat 20b hingga pasal 6 ayat 10. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman,
Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu itu adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikian bunyi firman Tuhan. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 6, ayat 1 sampai ayat 6, dan ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah kamu diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya yang berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi.
maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkarnya serta mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Yang berbahagia adalah kita yang melihara dalam hati setiap firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup keseharian. Amin. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara dan anak-anak. Malam hari ini kita bersama-sama membangun ibadah Rabu Abu walaupun kita tahu bahwa ini hari Kamis. Ini karena kemarin kita bersama-sama masih ada dalam pesta demokrasi pemilu dan kita menetapkan untuk ibadah Rabu Abu yang menandai masa awal Prapaskah itu dilakukan pada hari ini, pada hari Kamis. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kalau kita sejenak mendengar, menghayati seluruh rangkaian bagian peribadahan kita dalam tata ibadah kita yang sudah kita lalui bersama, di sana kita akan menemukan ada satu tekanan besar yang ada di dalamnya, yaitu tentang pertobatan. Tentang pertobatan. Dan di dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada berbagai macam ekspresi yang terlihat ketika seseorang itu menyesali kesalahannya dan mengungkapkan pertobatannya. Ada yang menangis perlahan, tapi juga ada yang menangis dengan keras. Ada yang menundukkan kepalanya, ada yang diam membisu, ada yang berkata, maafkan aku atau ampunilah aku. Dan masih banyak ekspresi yang lain yang itu menunjukkan bahwa seseorang itu sedang mengakui kesalahannya, sedang menyesalinya, atau mengakui dosanya. Tetapi kalau kita bertanya, apakah semua ekspresi itu benar-benar menunjukkan bahwa hatinya juga menyesal? Sebenarnya kita tidak akan pernah tahu, saudara-saudara. Karena bisa saja seorang yang mengekspresikan penyesalannya dengan menangis, dengan tertunduk, dengan diam membisu, itu adalah ekspresi lahiriah. Penyesalan dan pengakuannya pun secara lahiriah. Tapi setelah itu, kemudian dia mengulangi kembali apa yang dilakukannya. Mengulangi kembali kesalahan yang pernah diperbuatnya. Atau mengulang kembali dosa yang sudah dilakukannya. Mari sejenak kita mengingat di dalam setiap peribadahan kita. Katakanlah dalam peribadahan minggu. Selalu kita bersama-sama mengekspresikan pengakuan dosa kita itu kepada Tuhan. Kita mengaku berdosa di hadapan Tuhan. Baik itu dengan ratapan ataupun juga dengan doa yang kita ungkapkan. Kita mengekspresikan itu. Tapi bukan tak mungkin, saudara-saudara, bahwa ekspresi pengakuan itu hanya bersifat lahiriah. Karena setelah itu kita pun masih tetap melakukan apa yang tidak dikehendaki Tuhan. Kita pun masih tetap melakukan dosa kita. Mengulang kembali kesalahan yang sama di dalam hidup kita.
Saudara-saudara, ini pula yang sebenarnya mau dikatakan dalam bacaan kita yang pertama. Terutama dalam Yoel pasal 2 ayat 12 dan 17 sampai 17. Konteksnya situasi kehidupan orang-orang Israel pada saat itu, saudara-saudara. Bahwa orang-orang Israel itu mengutamakan apa yang bersifat ritual. Ibadah yang formal begitu rupa, upacara-upacara keagamaan. Tetapi mereka mengabaikan hati mereka. Mereka rutin untuk melakukan ibadah, termasuk juga ibadah pengakuan dosa di dalam kehidupan mereka. Tetapi pengakuan itu hanya sebatas ungkapan pengakuan lahiriah yang terekspresikan dengan tangisan, dengan diam, ataupun juga dengan air mata, tetapi tidak sampai ke hati mereka. Dalam arti tertentu kita boleh mengatakan pengakuan itu tidak menyentuh hati mereka atau tidak sampai pada hati mereka. Karena dalam kenyataan kehidupan keseharian mereka masih melakukan apa yang disebut dengan ketidakadilan. Mereka masih menunjukkan keserakahan, mereka masih melakukan kesewenang-wenangan kepada yang lain. Oleh karena itu, Yoel mengingatkan dengan sangat jelas. Ayat 12 dan ayat 13 dari Yoel pasal yang kedua. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Kalau Yoel berkata seperti itu, saudara-saudara, Yoel sebenarnya tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa ritual, ibadah, pertobatan itu tidak perlu. Yang penting kamu hidup dalam pertobatanmu, bukan seperti itu. Dalam konteks kita pada malam hari ini, saudara-saudara, bukan berarti Yoel mengatakan ibadah Rabu Apu itu tidak penting. Ibadah Rabu Apu itu hanya formalitas. Bukan itu yang mau dikatakan oleh Yoel. Yoel tidak hendak berkata seperti itu. Yoel bukan anti ritual, bukan anti ibadah, bukan anti upacara. Yoel mau mengatakan bahwa ritual itu perlu. Ibadah itu harusnya dilakukan. Tetapi spiritualitas atau jiwa dari ibadah itu tidak boleh dilupakan. Oleh karena itu Yoel mengatakan dengan sangat jelas, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaian. Saudara-saudara, mengapa Yoel berkata seperti itu? Mengapa Nabi Yoel mengungkapkan koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu? Dalam tradisi keagamaan Israel, saudara-saudara, mengoyakkan pakaian itu dipahami sebagai simbol dari penyesalan. Tentu ini adalah simbol lahiriah bagi orang-orang yang menyesali dosanya di hadapan Tuhan. Dengan mengoyakkan pakaian sebenarnya umat itu mau mengatakan begini, aku ini tidak layak, aku ini berdosa di hadapan Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang baik itu. Bahkan menarik saudara-saudara, apa yang diungkapkan oleh Eugene Peterson. Dia seorang penulis Alkitab dalam bahasa yang agak berbeda begitu, agak lain. Dalam tulisannya The Message, dia menerjemahkan begini kira-kira. Yoel pasal 2 ayat yang ke-13 ini. Biarkanlah hatimu yang hancur menunjukkan penyesalanmu. Biarkanlah hatimu yang hancur menunjukkan penyesalanmu. Sebenarnya ini mau mengatakan kepada kita saudara-saudara, mengoyakkan pakaian saja itu tidak cukup. Karena itu hanyalah ekspresi lahiriah dari seseorang yang mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Yang kadang bisa menipu.
Tuhan menghendaki untuk kehidupan umatnya, agar penyesalan, agar pertobatan, agar pengakuan dosanya, itu tidak hanya lahiriah, tapi juga batiniah, masuk ke dalam hati. Seolah-olah Yoel ini mau berkata begini, saudara-saudara, cabailah hatimu atau remukanlah hatimu, supaya akan tampak apa yang ada, motivasi apa yang tersimpan di dalamnya. Saudara-saudara, jadi sesungguhnya Nabi Yoel mengingatkan umat Israel agar tidak bertumpu pada pengoyakan lahiriah, pengoyakan pakaian. Apalagi saudara-saudara kalau kemudian pengoyakan pakaian, pengoyakan baju itu dipakai sebagai alat untuk menunjukkan kesalehan seseorang. Itu lebih lagi saudara-saudara. Itu yang tidak dikehendaki oleh Yoel dan juga tidak dikehendaki oleh Yoel. Yoel mau supaya umat Israel itu mengoyakkan hatinya. Tidak hanya sekedar melakukan tindakan lahiriah bertobat, tetapi diikuti dengan pertobatan hati yang sungguh-sungguh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaian. Saudara-saudara, apakah di Rabu Abu ini kita akan mengoyakkan pakaian kita? Oh, tentu tidak. Tentu tidak, saudara-saudara. Karena itu adalah ritual Israel. Sekarang kita melakukan ritual penorehan atau pengolesan abu di dahi kita. Itu adalah sebuah bentuk penyesalan atau pertobatan. Bentuk pengakuan dosa kita di hadapan Allah. Yang perlu kita sadari saudara-saudara, dari peristiwa pengolesan atau penorehan abu ini adalah bahwa penorehan atau pengolesan abu di dahi itu bukanlah untuk pamer kesalehan. Pengolesan abu di dahi hanyalah simbol yang mendorong kita semua untuk menyadari keberadaan kita bahwa aku ini berdosa, aku ini bersalah, aku ini tidak layak di hadapan Allah. Dan kemudian kita ini belajar untuk menyambut rahmat Allah sebagaimana diungkapkan dalam bacaan yang kedua. Hidup dalam perdamaian dengan Allah. Kita sadar akan kefanaan kita, saudara-saudara. Kita ini hanya abu, kita ini hanya debu. Dalam konteks kehidupan kita, saudara-saudara, simbol itu menolong kita untuk menghayati makna. Simbol itu menolong kita untuk menghayati makna. Ketika dahi kita akan ditorehi dengan abu, kita diingatkan dan kita mengakui dengan kerendahan hati dan jujur betapa rapuhnya kita, betapa tidak berdayanya kita, betapa rentannya kita, sehingga mudah jatuh ke dalam dosa, mudah melakukan apa yang salah di hadapan Tuhan. Dari kesadaran akan kefanaan ini, saudara-saudara, kita diberi kesempatan untuk apa? Untuk menyambut rahmat Allah sebagaimana diungkapkan dalam bacaan kita yang kedua dalam Korintus. Bahwa hendaklah engkau mau menempatkan dirimu untuk diperdamaikan dengan Allah. Saudara-saudara, tetapi betapapun abu itu penting. Betapapun abu itu penting. Membantu penghayatan kita akan pertobatan. Sekali lagi, abu hanyalah abu. Abu itu hanyalah simbol yang tidak akan berarti apa-apa jika tidak sungguh-sungguh diikuti oleh pertobatan dari dalam hati kita. Atau pertobatan yang sungguh-sungguh dari dalam diri kita. Koyakkanlah hatimu. Itu yang diungkap. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu.
Kita semua yang hadir dalam ibadah Rabu Abu ini, saudara-saudara, kepada kita akan ditorehkan abu. Sadarilah bahwa itu adalah tanda lahiriah yang harus kita akuti dengan pertobatan hati. Jangan menghakimi yang lain yang di dahinya tak tertoreh abu. Sebab apalah artinya pertobatan sedangkan kita masih menghakimi yang lain. Tobat itu tidak akan ada artinya. Demikian pula saudara-saudara yang lain yang barangkali karena suatu hal pada hari ini, saat ini, malam hari ini, di dahinya tidak tertoreh abu. Tetaplah tunjukkan pertobatan yang sejati dalam hidup. Jangan berdebat, jangan saling menghakimi soal penorehan abu, karena ini adalah tanda lahiriah. Yang justru kalau kita berdebat menghakimi, justru menunjukkan bahwa kita ini tidak bertobat. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, Rabu Abu adalah penanda awal masa pertobatan kita. Dan masa puasa dan masa Prapaskah yang akan kita lalui bersama selama 6 minggu. Jadi masa Prapaskah dimulai hari ini dan akan berlangsung selama 6 minggu ke depan sampai pada akhirnya kita masuk pada masa sengsara dan masa Paskah. Kita menghayati di dalam kehidupan kita, saudara-saudara, pertobatan seperti dalam bacaan kita tadi. Seperti yang diungkapkan, yang diinginkan oleh Allah dalam ungkapan Yoel, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, adalah penting untuk diikuti dengan doa dan puasa. Begitu. Memang dalam tradisi kita, saudara-saudara, di Gereja Kristen Jawetan, itu tidak ada tradisi doa dan puasa. Dalam pengertian puasa secara seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Katolik misalnya saja. Tapi sesungguhnya kalau kita mengingat kembali apa yang disampaikan dalam bacaan kita melalui Yoel ini, kita diingatkan betapa pentingnya sebenarnya dalam kehidupan kita ini ketika kita mengaku berdosa di hadapan Tuhan, ketika kita mengoyakkan hati kita, itu harus diikuti oleh doa dan puasa. Mengapa saudara-saudara? Mengapa saya perlu doa dan puasa? Karena saya kalau bertanya kepada panjenengan, bertobat itu gampang apa enggak? Bertobat niku gampil napa mboten? Gampang nggih. Gampang kalau kita mengucap. Tapi sesungguhnya saudara-saudara, bertobat itu bukan perkara yang mudah di dalam kehidupan kita. Orang Jawa sering mengatakan yang terjadi itu kapok lombok. Kapok lombok bari mangan pedes yo cip mangan neh. Begitu kan? Setelah melakukan apa yang salah masih juga melakukan apa yang salah. Dan terus sekalipun itu juga terus mengakui dosa di hadapan Tuhan. Artinya saudara-saudara, memasuki masa pertobatan ini kita diingatkan kembali bahwa aku ini rapuh, aku ini tidak mampu, aku ini lemah. Karena aku lemah ini, maka sesungguhnya aku tidak punya kuasa untuk hidup dalam pertobatan secara sungguh-sungguh. Karena apa? Karena aku ini rapuh. Aku membutuhkan pertolongan pihak lain. Kita harus berjuang, ya. Tapi sesungguhnya kita membutuhkan pertolongan pihak lain. Dan itu adalah karena pertolongan Allah. Oleh karena kita membutuhkan doa dan puasa. Karena apa, sekali lagi, bertobat itu bukan perkara yang gampang dalam hidup kita. Mengucapkan ya, gampang. Tetapi untuk melakukannya dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita, itu bukan perkara yang mudah. Pasti kita akan gagal, saudara-saudara. Kalau kita hanya berjuang didasarkan atas kemampuan kita sendiri. Pasti kita akan gagal kalau kita berusaha untuk mewujudkan itu didasarkan atas kekuatan kita sendiri, kekuatan manusiawi kita yang tak seberapa ini, manusiawi kita yang rapuh ini, saudara-saudara.
kita membutuhkan pertolongan pihak lain. Dan itu adalah pertolongan Allah. Harus berjuang iya, tetapi kita juga harus belajar untuk berdoa dan berpuasa di masa Prapaskah ini. Sebagai perwujudan bahwa kita ini bersungguh-sungguh mau bertobat, mau berbalik kepada Allah. Puasa saudara-saudara, dalam pengertian kita itu memang ada banyak sisi begitu. Tetapi dalam arti sederhana kita boleh mengatakan begini, bahwa puasa itu tidak harus dipahami sebagai tidak makan dan tidak minum. Tidak harus dipahami seperti itu. Puasa itu pada intinya adalah bagaimana kita ini mendekatkan diri kepada Tuhan dan mencari kehendak Tuhan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Itulah sebenarnya makna puasa. Tidak harus dipahami sebagai tidak makan dan tidak minum. Tetapi bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan mencari kehendak Tuhan yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Itulah puasa. Dan itu yang akan menolong kita menghayati masa-masa pertobatan kita untuk masuk pada masa-masa Prapaskah. Dan sekali lagi saudara-saudara, kalau kita mengingat tema kita berbicara tentang ketaatan kepada Allah, maka sesungguhnya apa yang kita kerjakan ini sebagai perwujudan, sebagai bagian dari salah satu sisi dari ketaatan kita kepada Allah. Mari mulai hari ini kita menghayati masa-masa Prapaskah ini dengan terus dan terus belajar menunjukkan bahwa kita ini mengoyakkan hati, bertobat sungguh-sungguh dalam kehidupan kita, dan kita terus belajar untuk berdoa, mendekatkan diri kepada Allah supaya kita dimampukan untuk menghayati masa-masa Prapaskah ini dengan baik. Dan pada akhirnya kita akan beroleh hikmat, wisdom dari apa yang kita kerjakan di masa-masa Prapaskah ini. Selamat Rabu Abu. Selamat menyongsong masa Prapaskah. Tuhan berkati kita. Amin. Satu doa untuk kita. Ya Allahku di cahyamu. Umat kami undang berdiri. Kita akan bersama memperbarui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, abu adalah simbol kefanaan kita sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Allah yang Maha Kuasa telah menciptakan kita dari debu. Biarlah abu ini menjadi pengingat bahwa kita ini adalah makhluk ciptaan Allah yang selalu bergantung kepadanya. Tanpa Allah, kita tidak berarti apa-apa dan hanya Allah yang menganugerahkan hidup kekal kepada kita. Menghayati abu yang adalah diri kita. Kita nyanyikan, Kau bagai abu. Kita mengungkapkan litani abu sebagai ungkapan pengakuan dan permohonan kita kepada Tuhan atas dosa kita. Daun palem telah dibakar dan menjadi abu. Inilah kita, abu. Allah yang Maha Kasih, kami mengaku bahwa kami lemah. Allah yang Maha Kasih, kami mengaku masih tidak setia. Allah Maha Kasih, kami mengaku kami sering memfitnah sesama. Allah Maha Kasih, kami mengaku masih berpikiran negatif terhadap sesama. Allah Maha Kasih, kami mengaku kami masih mendendam terhadap sesama. Allah Maha Kasih, kami mengaku kami masih merendahkan sesama.
Allah Maha Kasih, kami mengaku kami masih melecehkan sesama. Engkau Maha Kasih. Engkaulah yang paling mengerti dalam kerapuhan dan keletihan kami. Inilah pengakuan kami, ya Allah. Tuhan, sampai berapa kali? Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni mereka yang bersalah menyakiti? Apakah sampai 7 bukan sampai 7 kali. Kamu harus mengampuni mereka 70 kali, 7 kali. Ampuni dengan sepenuh hati. Ampunilah diri ini yang tak mampu untuk mengampuni. Karuniakanlah cinta Sang Ilahi, mengampuni sungguh tanpa henti. Mulut tak mampu mengekang maki, hati selalu menyimpan dengki, pikiran yang selalu terbayangi. Apakah dendam sampai mati? Namun Engkau memberi kami ampunan yang luas tanpa tepi, cinta yang menghidupkan dari mati, hidup yang penuh cinta suci. Ampunilah diri ini yang tak mampu untuk mengampuni. Karuniakanlah cinta Sang Ilahi, mengampuni sungguh tanpa henti. Saudara-saudara, bersama kita kini menjalani masa Prapaskah dengan sungguhan hati. Kita lakukan perbuatan yang seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dengan kerendahan hati, kita menjalani 40 hari ini dengan menilik diri, membaca Alkitab, berdoa, berpuasa, berpantang dan memberi sedekah. Mari kita datang kepada Tuhan untuk diingatkan bahwa kita ini hanyalah debu.
Bertobatlah dan percayalah kepada Yesus Kristus. 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 Lihat hatiku, Bertobatlah apakah ku sungguh percayalah kepada Yesus Kristus. mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu. Bertobatlah dan percayalah kepada Yesus Kristus. Dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat Bertobatlah dan percayalah kepada Yesus Kristus. kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Bertobatlah Ku berjuang dan percayalah kepada Yesus Kristus. akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bertobatlah kepada Yesus Kristus dan percayalah kepada. Bertobatlah dan percayalah kepada Yesus Kristus. Bertobatlah dan percayalah kepada Yesus Kristus. Selidiki aku, lihat hatiku, Percayalah apakah kepada Yesus Kristus. sungguh mengasihimu, Yesus, Bertobatlah Kau yang Maha dan percayalah Tahu, kepada Yesus Kristus. dan menilai hidupku, tak ada yang
tersembunyi Percayalah kepada bagimu. Yesus Kristus. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Percayalah kepada Yesus Kristus. Bertobatlah dan percayalah kepada Yesus Kristus. Bertobatlah dan percayalah kepada Yesus Kristus. Lihat hatiku. Bertobatlah dan percayalah kepada Yesus Kristus. Bertobatlah dan percayalah kepada Yesus Kristus. Telah kulihat Bertobatlah kebaikan dan percayalah kepada Yesus Kristus. yang tak pernah habis di hidupku. Bertobatlah Ku dan percayalah kepada Yesus Kristus. sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bertobatlah dan percayalah kepada Yesus Kristus. 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 Aku ubah hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu? Percayalah kepada Yesus Kristus. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Percayalah kepada Yesus Kristus. Bertobatlah dan percayalah kepada Yesus Kristus. Bertobatlah dan percayalah kepada Yesus Kristus. Selidiki aku, lihat hatiku, percayalah kepada Yesus Kristus. apakah ku sungguh mengasihimu? Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu.
Bertobatlah dan percayalah. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bertobatlah dan percayalah kepada Yesus Kristus. Bertobatlah dan percayalah kepada Yesus Kristus. Bertobatlah dan percayalah kepada Yesus Kristus. Selidiki aku, lihat hatiku, Bertobatlah dan percayalah kepada Yesus Kristus. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Dan percayalah kepada Yesus Kristus. Ada yang tersembunyi bagimu. Bertobatlah dan percayalah kepada Yesus Kristus. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Bertobatlah dan percayalah kepada Yesus Kristus. Ku berjuang sampai akhirnya. Bertobatlah dan percayalah kepada Yesus Kristus. Aku tetap setia. Bertobatlah dan percayalah kepada Yesus Kristus. Bertobatlah dan percayalah kepada Yesus Kristus. Bertobatlah dan percayalah kepada Yesus Kristus. Kembali. Saudara-saudara, di dahi kita masing-masing abu telah ditorehkan. Biarkan itu akan menjadi sarana bagi kita untuk terus mengingat bahwa pengakuanku bahwa aku bertobat di hadapan Tuhan dan percaya kepada Yesus Kristus itu akan menguatkan kita untuk menjalani masa-masa Prapaskah. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa yang di sorga, pada malam hari ini kembali kami anak-anak menghampiri tahta-Mu. Kami bersyukur untuk karya indah-Mu yang sudah Engkau nyatakan bagi kami, di mana Engkau memberikan kesempatan bagi kami secara keseluruhan yang ada di tempat ini untuk membangun ibadah, menikmati persekutuan kami dengan Tuhan dan dengan saudara-saudara kami yang lain dalam ibadah Rabu Abu. Mengingatkan kepada kami masing-masing bahwa kami mulai untuk masa Prapaskah, supaya kami melihat diri kami masing-masing bahwa kami ini hanyalah debu, kami adalah manusia yang rapuh, kami adalah manusia yang lemah, kami adalah manusia yang tidak memiliki kekuatan apa-apa, dan kami bertobat di hadapan Tuhan. Kami juga akan menjalani masa doa dan puasa yang ada dalam hidup kami,
supaya kami dikuatkan untuk terus hidup dalam hidup pertobatan dan menghidupi pertobatan yang sudah kami ungkapkan bersama. Terima kasih untuk apa yang sudah Engkau nyatakan bagi kami malam hari ini. Berikan kepada kami kekuatan tekad untuk hidup bergantung kepada Tuhan, untuk hanya berharap kepada Allah Sang Pemilik kehidupan yang mendamaikan kami dengan Bapa di dalam karya Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, ajarilah kami untuk dengan segala kerendahan hati dalam hidup ini, untuk mengoyakkan hati kami, sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan, dan kembali melakukan hidup yang baik, yang benar, berkenan di hadapan Allah. Mohon kekuatan kepada Tuhan ketika kami harus menjalani hari-hari kami ke depan. Karena sesungguhnya di sana akan ada banyak cobaan, ada banyak rintangan dan tantangan. Hanya Tuhan yang akan memungkinkan kami untuk mendapatkan kekuatan itu dan melalui hari-hari yang harus kami lalui. Berdoa pada saat ini untuk kehidupan bangsa dan negara kami, untuk pemerintahan dan tahun politik yang sudah kami jalani. Kami bersyukur kepada Engkau karena sampai hari ini, bahkan ketika pemilihan umum telah berlangsung, kami boleh merasakan dan menghayati negeri ini ada dalam penjagaan Tuhan. Engkau Sang Pemilik sejarah dan pengatur waktu kehidupan telah memberikan kedamaian atas negeri ini, atas negara ini. Biarkanlah Tuhan sendiri juga yang akan menguatkan kepada kami masing-masing pribadi dari setiap orang yang menjadi bagian negeri ini untuk tetap menunjukkan sikap membangun negeri ini dengan apa yang kami katakan dan apa yang kami lakukan. Dan biarkanlah Tuhan sendiri yang akan menjaga hati kami supaya tetap boleh ada dalam tenang, ada dalam damai, dan tidak terprovokasi oleh hal-hal yang negatif yang itu bisa merusak kedamaian atas negeri ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pemilu yang sudah kami jalani, karena kami menghayati melalui apa yang sudah kami lakukan, negeri ini akan tetap boleh menerima dan memilih pemimpin terbaik yang akan menjadi bagian dari sistem pemerintahan yang akan mengendalikan negeri ini. Kami berdoa pula pada saat untuk Gereja Kristen Jawetan di lingkup majelis jemaat, majelis daerah, dan majelis agung. Tuhan yang akan senantiasa menjaga, berikan kepada kami kekuatan semangat untuk terus melayani Tuhan dengan segala ketulusan hati, dan berikan kepada kami kemampuan untuk tetap boleh mengakui bahwa apa yang boleh kami kerjakan melalui gereja Tuhan itu adalah bentuk pelayanan yang ada di dalam hidup kami, dan melalui apa yang kami lakukan itu biarkanlah kami juga boleh mewartakan kabar kesukacitaan bagi dunia di mana Engkau menempatkan kami. Berkatilah setiap hati, berkatilah setiap jiwa, berkatilah setiap pribadi yang boleh menyerahkan kehidupannya demi pelayanan yang ada di jemaat Tuhan ataupun juga di gereja Tuhan, Gereja Kristen Jawiwetan. Berdoa pula untuk setiap keluarga yang menjadi bagian dari gereja Tuhan. Mampukan setiap keluarga untuk hidup dalam perdamaian dan kedamaian satu dengan yang lain. Mampukan untuk saling mengampuni, mampukan untuk saling menghargai, mampukan untuk saling menghormati siapapun kami yang menjadi bagian dari sebuah keluarga, supaya keluarga kami tetap akan boleh menjadi teladan bagi kehidupan orang lain. Sesungguhnya Engkau memberikan kepada kami keluarga, supaya kami boleh menjaganya, supaya kami boleh senantiasa percaya melalui keluarga itu Engkau mewartakan kabar kesukacitaan. Untuk anak-anak kami yang ada di bangku pendidikan ataupun juga yang ada yang masih kecil, Tuhan juga yang akan senantiasa mengasuh dan menjaganya. Berikan kepada setiap orang tua untuk mempunyai kehendak terbaik dan perwujudan dari kehendak itu dengan melakukan apa yang terbaik bagi anak-anak kami, supaya mereka semua pada akhirnya juga akan boleh merasakan bagaimana kasih Tuhan yang besar yang dinyatakan pada mereka melalui kehidupan orang tua dan pengasuhan orang tua. Berdoa pula untuk para pemuda-pemudimu, mereka yang mendambakan jodoh, menjambakan pekerjaan, Tuhan yang akan senantiasa percaya, Tuhan yang akan memampukan mereka untuk boleh mendapatkan yang terbaik. Karena kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang terbaik,
Dan Tuhan juga akan berikan yang terbaik bagi para pemuda-pemudimu. Engkau juga yang akan mengajarkan kepada para pemuda-pemudimu ya Tuhan, untuk senantiasa menggantungkan hidup hanya kepada Tuhan. Dan dengan menggantungkan hidup itu mereka akan boleh merasakan dan tahu bagaimana sungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan hidupnya. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk pergumulan-pergumulan pribadi. Saudara kami yang ada dalam sakit, saudara kami yang ada dalam kelemahan, saudara-saudara kami yang ada dalam kegelapan hati, saudara-saudara kami yang ada dalam kesendirian, ya Tuhan, Engkau hadir dalam kehidupan mereka. Engkau menopang, Engkau menyertai, mampukan setiap orang yang ada dalam pergumulan ini, sehingga mereka semua akan tetap boleh menghayati bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidupnya. Tuhan berikan kesembuhan untuk mereka yang sakit. Tuhan akan menjadi teman untuk mereka dalam sendirian. Tuhan akan menjadi terang bagi mereka yang ada dalam kegelapan. Dan Tuhan juga akan mengarahkan setiap orang yang ada dalam ketersesatan hidup, supaya mereka pada akhirnya boleh menemukan kebenaran hanya dalam Kristus Yesus. Bapa, menghayati masa Prapaskah, Tuhan yang akan menopang kami. Berikan kepada kami kehendak yang kuat untuk hanya mau bersandar kepada Kristus Sang Pemelihara hidup, sehingga kami boleh melalui masa-masa Prapaskah ini dengan ketulusan dan mendapatkan hikmat dari Tuhan untuk hidup kami. Ini adalah ungkapan doa kami yang semuanya kami minta dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara, kasih penyertaan dan berkat Tuhan untuk kita umat-Nya tidak pernah berhenti. Kebaikan dan kasih-Nya yang telah menyelamatkan kita, karena kebaikan-Nya itu, marilah kita mengucapkan syukur dan kita wujudkan dalam persembahan kita. Sebagai dasar di dalam kita mempersembahkan,
Ada firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 96 ayatnya yang ke-8, yang demikian firman-Nya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mempersembahkan persembahan yang sudah kita siapkan sambil memuji dari PKJ 149, baitnya yang pertama sampai dengan selesainya persembahan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Silakan berdiri. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa atas setiap penyertaan dan berkat yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Dan pada saat ini kami dapat datang ke hadirat-Mu, bukan karena kuat dan hebatnya kami, melainkan semua itu karena berkat dan penyertaan-Mu. Terima kasih juga kami ucapkan kepadamu atas firman yang baru saja kami dengarkan melalui hamba-Mu. Kiranya firman yang telah kami dengarkan dapat menjadi kekuatan dan terang bagi setiap langkah kehidupan kami. Kami menyadari ya Bapa atas segala keterbatasan yang kami miliki. Bapa, pada malam hari ini kami telah mengumpulkan persembahan atas semuanya yang telah kami terima daripada-Mu. Kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan ini, Engkau berkenan mencucikannya dan memberkatinya, sehingga persembahan ini benar-benar berkenan di hadapan-Mu dan juga dapat kami gunakan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah Rabu Abu malam ini.
Kita akan kembali dalam kehidupan keseharian kita. Mari kita menapaki masa-masa Prapaskah ini dengan segala kesungguhan, menunjukkan penyesalan dan pertobatan kita, dengan menyandarkan pada kekuatan yang berasal dari Tuhan melalui doa dan puasa. Tetaplah ingat, kita belajar untuk mengoyakkan hati kita. Dalam pengakuan, kita bertobat dengan sungguh-sungguh supaya kita mendapatkan kekuatan dari Dia. Ya Yesus, ku berjanji. Sumber kehidupan berkati dan menyertai Engkau. Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat menerangi hidupmu dan menuntun Engkau. Roh Kudus sumber hikmat menganugerahkan kekuatan, kasih, dan damai sejahtera dalam hidupmu, saudara-saudaraku, kini dan selamanya. Amin. Yesus Kristus.